Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Arianto. Saya merupakan kepala sekolah dari SD Perdana Ketapang di daerah terpencil Kota Ketapang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang program literasi, gelis sekar, dan implementasi pembelajaran aktif dan menyenangkan diintegrasikan dengan pembelajaran mendalam. Selamat menyaksikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter keterampilan dan pengetahuan siswa. Salah satu hal yang penting dalam pendidikan adalah literasi, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Dalam perkembangannya, literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis. Saat ini, literasi berkembang menjadi literasi yang lebih luas yang mencakup kemampuan mengolah informasi, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. SD Perdana Ketapang sudah merencanakan kegiatan literasi di sekolah dengan membuat program Gelis Sekar atau Gerakan Literasi untuk Sebuah Karya. Program literasi Gelis Sekar ini dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, antara lain pemanfaatan pojok baca, majalah dinding, pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, program Kalistung, dan pemanfaatan program perpustakaan sekolah yang dikemas dalam program wajib kunjung perpustakaan yang dilakukan setiap hari dengan menggunakan teknik membaca menyenangkan, membaca nyaring, membaca hening. Saya Denny Arianto selaku inisiator inovasi SD Perdana Ketapang melihat masih banyak siswa yang belum lancar membaca dan memahami isi bacaan dari buku yang telah dibaca, sehingga perlu melakukan perubahan inovasi literasi di sekolah dengan tujuan agar siswa-siswi dapat memperkaya kosakata, meningkatkan pemahaman mata pelajaran bahasa Indonesia, menambah wawasan dan informasi baru, mengasah daya ingat melalui membaca. Maka dibentuklah sebuah program perpustakaan, program Kalistung untuk setiap kelas, serta program literasi di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas literasi di sekolah. SD Perdana Ketapang ini merupakan sekolah yang terletak sangat jauh dari kota dan sangat minim jaringan internet. Dengan itu, inovasi literasi yang dihasilkan berupa non-digital. Bentuk inovasi literasi yang sudah kami laksanakan adalah: yang pertama, inovasi tata kelola perpustakaan atau pojok baca. Yang kedua, inovasi kegiatan literasi. Dan yang ketiga, inovasi tata kelola lingkungan sekolah kaya teks. Layanan adalah kegiatan pemakaian dan pemanfaatan, pendayagunaan perpustakaan oleh pemustaka. Perpustakaan SD Perdana Ketapang menerapkan sistem layanan terbuka, di mana para pengguna bebas memilih buku yang disediakan di rak buku. Promosi perbuat perpustakaan kepada warga sekolah. Yang kedua, kegiatan wajib kunjung perpustakaan. Ketika membaca nyaring, kami membuat karya berupa jurnal tertulis atau storytelling terkait buku yang telah dibacakan. Saat membaca hening, kami membuat karya berupa resume buku dan piramida cerita, meningkatkan pemahaman anak tentang buku yang telah dibaca dengan mengisi unsur-unsur cerita, memanfaatkan pojok baca di kelas dan di luar kelas untuk menumbuhkan minat membaca anak dan meningkatkan keterampilan membaca. Inovasi literasi kelas. Literasi kelas kami mulai dari pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai dengan teknik membaca menyenangkan, membaca nyaring, dan membaca hening. Selanjutnya, merefleksikan hasil bacaan tersebut dengan strategi membaca menyenangkan, yaitu adik Simba 5W plus 1H. Inovasi lingkungan kaya teks. Setiap guru kelas mengumpulkan 5 karya terbaik setiap kelas untuk ditempel di mading sekolah sesuai tema mading setiap bulan, di mana mading sekolah ini bertujuan sebagai tempat untuk menuangkan segala ide dan kreativitas bagi siswa, dan memasukkan mading sekolah ke dalam program literasi perpustakaan.
Dengan adanya penerapan inovasi literasi, membuat sekolah berbenah dalam meningkatkan literasi di sekolah, hingga pada akhirnya membuat program kerja terkait literasi di sekolah, menimbulkan minat baca siswa. Di SD Perdana sudah melakukan kegiatan diseminasi, yaitu 1. Diseminasi inovasi kepada orang tua, murid, atau masyarakat kita sekitar. Belajar mandiri, mereka belajar berani untuk menampilkan sesuatu yang sebetulnya bagi mereka itu berat, sulit, tetapi mereka sanggup melakukannya karena mereka sudah dilatih. Sekolah sering mengundang kami melakukan seminar atau rapat orang tua dan memberitahu apa-apa yang akan dilakukan oleh sekolah terhadap anak-anak kami. Guru SD Perdana Ketapang sudah melakukan diseminasi atau berbagi praktik baik dengan tema literasi dan numerasi selama 3 hari berturut-turut, yaitu di gugus 1, gugus 2, dan gugus 5. Dengan jumlah peserta imbas diseminasi setiap gugus 60 guru. Dengan total keseluruhan penerima imbas praktik baik SD Perdana Ketapang di Kecamatan Manis Mata total adalah 180 guru. Jadi 2, yaitu asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Jadi bagaimana cara melakukan asesmen ini? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah dengan kesiapan belajar, kedua dengan gaya belajar, dan yang ketiga adalah dengan minat dan bakat. Nah, setelah asesmen ini dilakukan oleh Bapak Ibu, baru Bapak Ibu masuk ke pembelajaran diferensiasi. Nah, setelah melakukan asesmen ini, baru Bapak Ibu masuk ke pembelajaran diferensiasi. Oke? Nah, ternyata pembelajaran diferensiasi itu terbagi menjadi 3 lagi Bapak Ibu. Yaitu pertama adalah konten, kedua adalah proses, dan yang ketiga adalah produk. Jadi bagaimana cara kita memilihnya? Sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi menurut Bapak Ibu kali ini cukup menggunakan diferensiasi proses, yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya Bapak Ibu. Pada mata pelajaran matematika, guru mengintegrasikan pembelajaran mendalam di mana mengenalkan konsep matematika FPB yang dikaitkan dengan contoh dunia nyata, di mana guru menyediakan 20 buah spidol, 15 buah pulpen dan wadah. Spidol dan pulpen akan dibagikan ke dalam wadah-wadah dengan jumlah sama banyak. Guru meminta seorang siswa untuk memperagakan di depan kelas. Kemudian guru menjelaskan untuk mengetahui bagaimana cara terbaik membagi spidol dan pulpen, yaitu dengan mencari FPB. Dari 20 dan 15 adalah 5. Artinya mereka dapat membagikan 4 spidol dan 3 pulpen ke dalam 5 wadah dengan pembagian yang adil dan merata. Ini adalah contoh penerapan FPB yang sederhana namun sangat bermanfaat dalam kehidupan. Demikianlah video inovasi literasi yang ada di SD Perdana Ketapang. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.